Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepadanya. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang berubudiyah. Bersyukur kepada Allah tidak cukup dengan kata-kata sahaja. Bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya. Kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba yang bersyukur, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ada tahiyat akhir di dalam salat 5 waktu. Doa ini semuanya kita hafal, tapi yang paling berat itu adalah penerapannya. Apa doa yang selalu dibaca oleh Nabi di kala tahiyat akhir sebelum salam? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya Allah bantu aku berzikir, bersyukur dan beribadah. Artinya kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, beribadahlah kepadanya. Kalau kita tidak beribadah, walau siang malam kita mengatakan Alhamdulillah, maka tidak sempurna syukur kita kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu ala Dawud syukra. Kalau kalian ingin bersyukur, beribadah. Tidak ada jalan lain bersyukur kepada Allah kecuali beribadah. Dan semoga duduknya kita di majelis ilmu ini, di masjid yang kita cintai, adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena kewajiban kita bersama adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia, terkhusus di hari yang mulia ini, di malam Jumat, di hari Jumat, hari di mana salawat-salawat kita akan membuat bangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan, dipaparkan, diantarkan kepadaku setiap hari Jumat. Sekarang hari Kamis atau hari Jumat? Sekarang sudah terhitung hari Jumat, dan itu merupakan di antara salah satu ibadah yang paling mulia. Dikala kita berada di hari yang mulia, bersolawat kepada Nabi yang mulia. Karena solawat itu memiliki keutamaan yang luar biasa banyaknya. Salah satunya adalah bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah Rasulullah menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para ulama menyebutkan, kalau seandainya kita ingin dipermudahkan urusan kita di akhirat sana, di antara salah satu caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah dekat dengan Nabi, maka tentu urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan di dunia ikhwatul Islam. Coba kalau kita bikin SIM, ada kawan Pak Bupati misalnya. Bagaimana bentuknya? Tinggal telepon, langsung jadi.
di akhirat tidak ada tempat kita meminta wasilah kecuali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ikhwatul Islam di akhirat itu susah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Anas bin Malik. Anas ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nanti di akhirat kami ingin bertemu denganmu, di mana kami akan cari?" Semua kita memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar urusan kita dipermudah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian ingin bertemu denganku di akhirat, maka cari yang pertama di Sirat. Nabi berada di sana. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami tidak menemukan kamu di Sirat, di mana kami akan mencari dirimu?" Maka Nabi kembali mengatakan, "Cari aku di mizan, timbangan." Kemudian sahabat Anas kembali mengatakan, "Kalau kami juga tidak menemukan dirimu, di mana kamu berada?" Maka Nabi mengatakan, "Kalau kalian tidak menemukan diriku di mizan, maka cari aku di haud, telaga." Di 3 tempat inilah lokasi yang akan kita mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia kecuali semua mereka akan melewatinya. Dan kita ingat ikhwatul Islam, di akhirat dikumpulkan saja 50.000 tahun lamanya. Di dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Lebih daripada 70 tahun, apa yang terjadi? Kawan kita bukan manusia lagi. Kawan kita sudah obat-obatan, sudah kasur, sudah tongkat, dan yang semisalnya. Dan itu kita merasa lama sekali. Bagaimana kiranya di akhirat 50.000 tahun lamanya. Itu baru di padang mahsyar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang demikian, dikala Allah kumpulkan kita di sana 50.000 tahun, itu adalah lokasi yang kita tidak tahu arah kemana kita akan cari Nabi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang tahu. Berapa lamanya? 50.000 tahun. Kemudian setelah 50.000 tahun, baru kita mencari Nabi Adam. Wahai kalian semuanya, tidak mungkin kita selama-lamanya seperti ini. Kita cari. Siapa yang kita cari? Mereka memikirkan siapa yang harus dicari. Mereka mencari orang yang paling dekat dengan Allah. Kemudian pada akhirnya mereka menyimpulkan orang yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi Adam. Karena Adam adalah ayah semua manusia. Kita pun mencari Nabi Adam. Kira-kira mencari Nabi Adam berapa lamanya? Berapa lama mencari Nabi Adam? Di mana posisi Nabi Adam? Tidak ada yang tahu. Di mana Nabi Adam berada? Kita tidak tahu. Bagaimana kita mencarinya? Juga kita tidak tahu. Mencari Nabi Adam bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun lagi. Kemudian dikala Nabi Adam, kita cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, ala ila tara ma nahnu fih. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Engkau diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan kami yang betul-betul sulit? Kemana kami akan mengadu? Datang kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku. Aku tidak bisa menolong kalian. Pergi kalian kepada Nabi Nuh. Dari Adam kepada Nuh, berapa tahun lamanya? Di mana kita akan mencari Nabi Nuh? Nabi Muhammad, kita tahu di mana dia berada. Tapi Nabi yang lain kita tidak tahu. Sehingga dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, ratusan tahun, puluhan tahun, kita tidak tahu. Bisa jadi ribuan tahun, kita tidak tahu. Sebahagian riwayat menyebutkan, antara satu Nabi ke Nabi berikutnya, itu 50.000 tahun lagi. Antara satu Nabi ke Nabi berikutnya, 50.000 tahun lagi. Kemana kita akan cari? Coba bayangkan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baru terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itulah Nabi mengatakan, ana laha. Ini kewajibanku, ini tugasku. Maka Nabi datang kepada Allah, baru kita dipermudahkan urusannya di sana. Makanya bagaimana kita harus memikirkan ikhwatul Islam di dunia. Kita akan mencari cara bagaimana urusan kita dipikirkan. Semuanya kita akan cari. Bagaimana urusan sekolah dimudahkan. Urusan kerja dimudahkan. Semua urusan kita ingin dimudahkan. Tapi kita lupa. Kita hidup di dunia hanya sementara 60-70 tahun. Sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Tapi di akhirat, ilal abad.
ila abadal abidin, selama-lamanya. Dan kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana. Dan tentunya kita harus mencari ordal. Tahu ordal? Orang dalam. Siapa orang dalam kita? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita harus memikirkan bagaimana supaya kita dekat dengan Rasulullah. Di antara salah satu cara yang paling memudahkan kita dekat dengan Nabi adalah memperbanyak mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi bisa jadi ratusan kali. Bahkan ikhwatul Islam, ada salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh sahabat Ka'ab, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa sahabat ini bertanya kepada Nabi, berapa kira-kira aku berselawat kepadamu, agar kita tahu bahwa kita ini belum ada yang melakukan kewajiban kepada Nabi. Tidak ada. Kecintaan kita kepada Nabi itu masih tanda tanya besar. Kita ini cinta sungguhan atau cinta kita ini masih dipertanyakan. Nah, dilihat daripada hadis ini. Ketika sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kira-kira berapa aku harus berselawat kepadamu, agar kita tahu ternyata betapa banyak, betapa kurangnya selawat kita kepada Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya beliau mengatakan, jadikan hari-harimu berselawat kepada diriku. Jadikan hari-harimu, artinya tiada hari yang kita lewati kecuali kita berselawat kepada Nabi. Datang ke masjid, berselawat kepada Nabi SAW. Pulang dari masjid, dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, mengucapkan selawat kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Baru Nabi mengatakan, kalau demikian, idzan tukfahammuk wa tughfaru dzambuk. Ada dua manfaatnya, minimal. Di dunia satu, di akhirat satu. Di dunia, Allah mudahkan urusanmu. Di akhirat, Allah lancarkan dirimu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ikhwatul Islam, jangan pernah bosan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bentuk kita bisa dekat dengan Nabi. Kalau kita dekat dengan Nabi di akhirat, maka ketahuilah sangat mudah bagi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah keluar hadis yang kabar gembira dan kabar duka. Apa kabar dukanya? Nabi SAW menyebutkan, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa berselawat kepada diriku, maka salah dia akan melangkah menuju surga. Kalau dia salah melangkah menuju surga, dia akan menuju kemana? Tidak ada pilihan ketiga, surga neraka habis. Kebalikannya, kabar bahagianya. Kita balikkan hadisnya. Barang siapa yang tidak lupa berselawat kepada Nabi, berarti dimudahkan urusannya masuk ke dalam surga Allah. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kita hidup dalam kehidupan dunia, ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bersama. Tujuan kita tersebut tidak lain tidak bukan adalah bagaimana mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Itu adalah tujuan kita. Ingat, kita tidak dihidupkan oleh Allah tujuan pertama untuk bekerja, untuk mencari dunia, untuk lalai dari Allah. Bukan itu tujuan pertama. Kalau itu tujuan pertama kita ikhwatul Islam, maka kita adalah orang yang fakir selama-lamanya. Ingat ikhwatul Islam, man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utama, maka Allah tidak akan pernah menyelesaikan urusannya. Urusannya tidak pernah selesai. Dan dia akan fakir untuk selama-lamanya. Walau dia adalah orang yang paling kaya, tapi dia akan fakir. Karena orang kaya itu adalah mereka yang... Siapa orang kaya? Siapa yang paling kaya? Orang yang kaya hatinya, yang qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kaya. Kaya itu ikhwatul Islam
adalah yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itulah kaya sesungguhnya. Nah, sedangkan wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang tujuan akhirat, maka Allah akan selesaikan urusannya di dunia. Urusannya dimudahkan selalu oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ja'ala ghina'u fi qalbi, dan Allah akan menjadikan dirinya adalah orang kaya. Agar kita tahu bahwa ketika kita ada di dunia, tujuan utama kita adalah untuk beribadah. Semua ayat kita hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Siapa yang bisa menghafal ayat berikutnya, sambungannya? Apa ayat berikutnya? Siapa yang jawab, angkat tangan. Yallah, yang dihulukan yang tua-tua dulu ya. Apa sambungan ayat ini? Agar kita tahu untuk apa kita beribadah. Makanya ayat ini tidak boleh kita baca hanya ayat ini saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak boleh kita baca satu ayat, tidak boleh. Harus kita sambung di belakangnya. Siapa yang hafal? Imam tak boleh ya? Kan imam kan? Pengurus masjid juga tidak boleh. Baik. Siapa yang hafal? Imam wajar ya hafal ya. Masya Allah, Allah mubarak. Baik, siapa yang hafal? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Karena ayat ini, kalau kita baca sampai di sini, kurang pas rasanya. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian sampai di situ saja. Tidak mungkin. Kita hidup di dunia tidak mungkin lari dari dunia. Makanya ada salah satu cerita ikhwatul Islam agar kita tahu orang yang paling kaya itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ada salah seorang nabi, namanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah orang yang paling kaya, hatinya kaya, hartanya kaya, kerajaannya kaya. Bahkan di antara salah satu doanya adalah menjadi yang terkaya, yang termulia. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah dengan 3 doa. 2 dikabulkan. 1 yang terakhir, Nabi mengatakan, aku pun berharap agar doa terakhir ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang pertama, dan dia dikala berdoa, yaitu setelah membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, dan semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Baitul Maqdis ini direnovasi pertama kali oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana Ka'bah juga direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Yang membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi. Sebagaimana Nabi Adam membangun Ka'bah, maka beliau juga membangun Baitul Maqdis. 40 tahun jaraknya. Dibangun Ka'bah, 40 tahun setelahnya adalah Baitul Maqdis. Sama-sama dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang melakukan renovasi untuk Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang melakukan renovasi untuk Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Setelah melakukan pekerjaan yang mulia. Karena pekerjaan yang paling mulia itu adalah membangun rumah Allah. Dan setiap kali kita ada andil dalam pembangunan rumah Allah, angkat tangan. Berdoa kepada Allah. Di waktu itu adalah waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah ikut andil dalam pembangunan rumah Allah di dunia. Maka siapapun yang ikut andil dalam membangun rumah Allah, walau hanya 1 batu bata sahaja, maka angkatlah kedua tangannya. Berdoa kepada Allah. Waktu itu adalah waktu yang paling diijabah. Kita lihat Nabi Sulaiman. Dibangun oleh Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim begitu juga. Kapan doa Nabi Ibrahim dikabulkan? Ketika membangun Ka'bah. Semua doanya dikabulkan. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah karena doa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi? Ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini hasil daripada doa ayahku. Artinya Nabi Muhammad karena doa Nabi Ibrahim. Kapan? Dikala membangun Ka'bah. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya kelebihan yang sangat luar biasa. Dan salah satu kelebihannya bisa berbicara dengan makhluk lain. Karena memang beliau berdoa kepada Allah. Kapan dia berdoa? Ketika membangun Baitul Maqdis. Apa doa yang pertama? Ya Allah, jadikan hukum dan undang-undang serta aturan yang aku jalankan sesuai dengan hukum-Mu. Sehingga kita yang diberikan amanah oleh Allah sebagai pemimpin, maka kita belajar dari Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah doanya. Ya Allah, jadikan aturan yang aku buat adalah yang sesuai denganmu. Artinya berdoa dulu kepada Allah. Sesuatu yang Allah ridai, Allah kabulkan doanya. Ketika Allah kabulkan doanya, maka Nabi Sulaiman adalah orang yang paling adil di dalam melakukan peraturan dan undang-undang. Karena beliau berdoa kepada Allah. Kemudian doa yang kedua. Apa doa yang kedua?
Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pernah Engkau berikan kepada siapapun. Kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak pernah ada duanya. Dan salah satunya adalah berbicara dengan makhluk hidup, hewan, bisa menguasai jin, itu khusus kepada Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW dulu pernah menangkap jin. Jadi Nabi pernah menangkap jin. Kemudian ketika jin ini ditangkap, maka Nabi mengatakan, aku ingin mengikatnya di tiang Masjid Nabawi. Agar nanti anak-anak kaum muslimin bisa bermain-main dengannya. Jin ini ditangkap oleh Nabi, tujuannya agar nanti anak-anak kaum muslimin melihatnya dan bermain-main dengannya. Kemudian apa kata Nabi? Namun tidak jadi aku lakukan. Karena aku melihat atau mendengar atau mengetahui doa daripada saudaraku Nabi Sulaiman. Sehingga kembali aku lepaskan karena satu-satunya yang bisa menguasai jin adalah Nabi Sulaiman. Maka tidak ada manusia yang bisa menguasai jin. Kalau ada yang mengatakan bisa menguasai jin berarti dia Nabi Sulaiman. Nabi saja tidak bisa. Kemudian salah satunya berbicara dengan makhluk lain. Berbicara dengan semut, berbicara dengan gajah, berbicara dengan hewan yang lainnya. Itu kekhususan Nabi Sulaiman. Kalau ada yang mengatakan bisa berbicara dengan semut berarti Nabi Sulaiman. Bisa dipahami? Itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Berbicara dengan makhluk lain, itu khusus untuk Nabi Sulaiman. Jadi tidak usah kita mengatakan saya bisa berbicara dengan burung ini, bisa berbicara dengan hewan ini, tidak usah. Kita tidak akan pernah bisa untuk selama-lamanya. Kecuali kalau kita mendaftar jadi Nabi Sulaiman dulu. Baru kita bisa. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena itu doa Nabi Sulaiman yang dikabulkan oleh Allah. Rabbi habli mulkan la yanbaghi. La yanbaghi itu artinya apa? Tidak pantas. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pantas diberikan kepada orang yang datang setelahku sampai hari kiamat. Maka apapun yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun. Nah, salah satu cerita yang paling indah agar kita tahu bagaimana bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita hidup di dunia untuk beribadah. Kalau kita beribadah, maka tahulah kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Nabi Sulaiman ini pernah bertemu dengan seekor semut. Semut yang sedang berjalan membawa gandum. Jadi gandum ini dibawa oleh semut. Mana yang besar, gandum atau semut? Gandum lebih besar dari semut. Nah, dibawa oleh semut, dibawa. Dilihat oleh Nabi Sulaiman, wahai semut, kenapa engkau membawa gandum? Kemana kamu akan bawa? Apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Nabi Sulaiman. Apa jawaban semut? Aku membawa gandum ini bukan untuk diriku, bukan untuk makananku. Tapi aku membawanya untuk diantarkan kepada kodok yang ada di pinggir sungai. Jadi ternyata sudah ada jalurnya. Jadi semut ini membawa gandum untuk diantarkan kepada kodok. Difda, kata. Kita tahu difda ya. Kata kodok. Kemudian sampailah gandum ini kepada kodok ini. Ketika sampai kepada kodok ini, ukhwatul Islam, kepada difda ini, maka Nabi Sulaiman kembali bertanya, wahai difda, wahai kata, wahai kodok, apa yang kamu lakukan dengan gandum ini? Kenapa semut ini mencari gandum? Karena kata tidak bisa mencari gandum. Kenapa semut ini mencari gandum dan diantarkan kepadamu? Apa jawaban kata ini? Apa jawaban kodok ini? Perhatikan baik-baik. Wahai Sulaiman, karena di dasar sungai ini, di dasar sungai itu ada sebuah batu. Batu ini ada lubangnya. Di dalamnya ada dut yang buta. Kita tahu dut? Dut. Apa itu dut ya? Dut. Tunggu dulu sebentar. Dut. Apa dut kan? Dut. Cacing. Dut, cacing. Kita tahu cacing? Biasanya cacing hidup di dalam batu kan? Nah, apa kata-kata ini? Wahai Nabi Sulaiman, di dasar sungai ada dut yang dia hidup di dalam batu. Dan dut ini, dia buta. Cacing ini buta. Keluar tidak bisa, mencari makan juga tidak bisa. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan gandum ini kepada dirinya di dalam batu ini. Karena semut tidak bisa mengantarkan ke dasar sungai. Yang bisa masuk ke sungai adalah
Coba lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan hidup kepada hambanya. Bukan manusia. Ini cacing yang kita anggap sepele, bahkan yang tidak dianggap hidup. Di mana hidupnya? Di dasar air. Di mana? Di dalam batu. Di dalam batu ini ikhwatul Islam. Kemudian dia buta. Tapi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh cacing ini? Tentu itu pertanyaan Sulaiman. Kenapa Allah harus mencari semut, kemudian kodok, kemudian diantarkan makanan? Apa sih yang dilakukan oleh semut? Apa jawaban? Apa pertanyaan Nabi Sulaiman? Hal lahu min tasbih? Apakah dia punya tasbih? Artinya apakah dia berzikir kepada Allah? Maka kata ini mengatakan iya. Dia selalu berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? Tentu dengan ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Dia selalu mengatakan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kaum muslimin. Ampunkan dosa orang-orang yang beriman kepadamu. Perkataan atau itulah zikir yang selalu dibaca oleh cacing yang buta berada di dasar sungai, di dalam batu. Begitulah cara Allah memberikan kepadanya rezeki. Tapi kenapa? Bagaimana? Yaitu dengan zikir dan dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Sehingga masih pertanyaan yang sama. Apa sambungan ayat yang tadi kita baca? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa sambungannya? Kalau tidak ada yang tahu kita tutup. Assalamualaikum. Baik, silakan. Mungkin diangkat suaranya, ada mic-nya, Ustaz. Baik. Baik. Terus, satu lagi. Belum sampai, ada satu lagi. Masya Allah, kalau untuk Quran tidak boleh disebut dengan nasi itu, tapi nusi itu. Baik, siapa yang bisa menyambung? Mungkin diberikan kepada yang depan dulu ya. Mungkin mic-nya bisa di-over. Karena itu satu paket ayatnya agar kita tahu. Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Kenapa kita ada di dunia? Untuk apa kita berada di sini? Untuk, silakan. Artinya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya, Masya Allah. Bisa diberikan Pak ya? Masya Allah, sehat selalu ya, barakallahu fiik. Itulah ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kemudian apa sambungannya? Ma uridu minhum min rizqin. Aku tidak pernah menuntut mereka masalah rezeki. Bukan itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ikhwatul Islam di zaman Nabi Musa. Ada orang yang bertanya, "Wahai Musa, bagaimana kira-kira Allah memberikan rezeki kepada kita? Bagaimana caranya?" Apa jawaban Nabi Musa kira-kira? Kita sambung setelah azan atau sekarang? Udah masuk ke azan? Belum, baik. Apa jawaban Nabi Musa? Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya, coba ada sebuah batu besar, kebetulan ada batu besar di sana. Lihat, dipukul oleh Nabi Musa. Maka batu ini terbelah. Kemudian dikala batu ini terbelah, yang sebelahnya dipukul lagi oleh Nabi Musa, terbelah lagi. Ketika batu ini terbelah,
maka keluarlah air dari dalamnya. Sebagaimana Allah mengeluarkan air dari batu yang kasar, yang tidak mungkin ada air, yang tidak mungkin keluar antara air dengan batu, seperti itu pula lah Allah memberikan jaminan rezeki kepada seorang hamba. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita sibuk dengan sesuatu yang Allah sudah menjamin kita, dan kita lupa sesuatu yang Allah menuntut kita untuk melakukannya. Paham kalimat ini? Paham atau tidak? Siapa yang paham maju? Silakan maju. Ada mic tadi bisa dikasihkan? Masya Allah. Barakallah. Silakan Pak. Apa maksudnya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Pak. Ini tafsiran siapa Pak? Tafsiran siapa ini? Tafsiran pribadi ya? Baik, Masya Allah. Baik, ikhwatal Islam, karena Insya sudah masuk, ingat ini baru mukadimah ya, isinya nanti setelah Insya. Karena waktu kita tidak terlalu panjang antara maghrib dan Insya, Insya Allah isinya kita belum masuk kepada isi sesungguhnya ya. Insya Allah semoga dimudahkan setelah Insya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Jadi حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu a'tadilu, saf rapat dan luruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن لم يتب منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليك السلام تبارك يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya mungkin tidak terlalu lama ya. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai 10 ya. Baik, sampai selesai kata Ustaz. Baik, sekarang kita akan membahas tentang masalah beribadah. Tujuan kita adalah beribadah sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan. Tidak mungkin seorang hamba yang diberikan akal yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang diminta, bukan sesuatu yang telah dijamin. Rezeki pasti dijamin. Sedangkan ibadah kita diminta untuk melakukannya. Maka kita menyibukkan dengan sesuatu yang dituntut kita melakukannya. Sedangkan yang dijamin, namanya saja sudah dijamin. Dijamin artinya sudah pasti. Mau tidak mau, maka akan datang kepada kita. Itulah yang namanya dunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayat Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaq." Allah tidak pernah memerintahkan beribadah kecuali setelahnya ada rezeki. Artinya untuk mendapatkan rezeki, jalur satu-satunya adalah dengan ibadah. Dan rezeki itu ikhwatul Islam yang penting adalah bagaimana membuat kita qanaah. Maka ada salah satu doa yang paling indah yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku kecerdasan. Karena cerdas itu apa? Orang yang cerdas itu adalah orang yang beribadah kepada Allah, sebodoh apapun dia. Tapi kalau dia beribadah, itulah orang yang cerdas sesungguhnya. Wa qini syarra nafsi, jauhkan aku dari kejahatan diriku. Karena yang pertama kali membuat kita jauh beribadah kepada Allah adalah diri sendiri. Makanya di antara kalimat yang paling indah adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi setiap kali Nabi berceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syurur. Syurur, bukan syarrun, syurur. Kita ini terlalu banyak kejahatan yang ada dalam diri kita. Dan kita berlindung kepada Allah dengannya. Makanya Nabi paling suka kalimat ini. Nabi tidak pernah tampil khutbah, ceramah, memberikan nasihat kecuali Nabi awali dengan kalimat ini. Maka disebut dengan khutbatul hajah. Bahkan dalam menikah, kita ingat waktu kita dulu menikah, apa yang kita baca mukadimahnya? Atau jangan-jangan harus menikah lagi? Supaya ingat. Apa biasanya yang kita baca? Khutbatul hajah ini harus dibaca.
Dikala kita menikah harus baca ini. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Setelah itu baru kita ijab kabul. Masih ingat? Waktu kita nikah dulu. Kayaknya sudah lupa nih, bahaya nih ya. Kenapa ini yang paling disukai oleh Nabi? Karena yang membuat kita jauh dari Allah ada diri kita yang pertama. Makanya kita berlindung. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri kami dan noda dosa dari amalan-amalan yang kami lakukan. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah mereka yang mau beribadah. Sepintar apapun dia, kalau tidak beribadah kepada Allah, bukan orang cerdas namanya. Orang yang cerdas itu mereka yang beribadah kepada Allah. Dikala kita beribadah, kita butuh sokongan, dorongan, kalimat, nasihat yang membantu kita untuk beribadah. Salah satunya, Allahumma alhimni rusydi. Ya Allah, bantu aku untuk menjadi hamba yang cerdas. Apa makna hamba yang cerdas? Hamba yang selalu mengubudiahkan diri kepada Allah. Maka juga di antara salah satu doa yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal? Allahumma ahyina. Apa arti ahyina? Hidupkan kami muslimin, dalam keadaan muslim. Wa tawaffana, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis salihin. Kalimat-kalimat ini, ikhwatul Islam, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghafalnya. Wajib bagi kita menghafalnya. Wajib bagi kita menghafalnya. Karena ini masalah kita dengan Allah. Masalah kita dengan keluarga saja, kalau kita lupa, bisa kita tidak makan 3 hari 3 malam. Apalagi urusan dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini urusan dengan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan dengan manusia. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Dan ini selaras dengan doa yang kita baca dikala kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal. Kalau ada yang sudah meninggal, maka kewajiban kita datang mensolatkan mereka. Kemudian kita pun melakukan takbir. Takbir yang pertama apa kita baca? Alhamdulillah. Takbir yang kedua apa yang kita baca? Salawat kepada Rasulullah. Pertanyaannya, takbir yang ketiga apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu, itu sudah biasa. Allahumma ighfir lahu sudah biasa. Apa yang tidak biasa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal islam. Ya Allah, siapapun di antara kami yang masih Engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman, beribadah. Karena iman itu artinya ibadah. Wa man tawaffaitahu minna, siapapun di antara kami yang Engkau cabut nyawanya, wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Itu dia ikhwatul Islam. Kita ingin hidup dalam ibadah, wafat dalam ibadah, bertemu dengan Allah bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh seorang muslim. Maka mereka tidak boleh melupakan 2 kalimat ini. Yang pertama, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Baik, silakan maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dipinjam mic-nya lagi. Baik, doa yang pertama.
Terus doa yang kedua. Artinya lagi. Yang pertama, Allahumma alhimni rusydi. Taib. Wa a'izni syarra nafsi. Dari keburukan diriku sendiri. Taib. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin. Wa tawaffana muslimin. Wa alhiqna bis salihin. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, sehat selalu ya. Taib itu harus dihafal oleh kaum muslimin semuanya. Tidak boleh ada yang keluar dari masjid ini kecuali sudah hafal. Ya, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. 2 potong saja. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya kalau kita wafat dalam keadaan bermaksiat dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama kali kita rasakan adalah pukulan dari malaikat Munkar dan Nakir, yang mana pukulan ini apabila dihadapkan kepada bukit akan hancur bukit tersebut. Bagaimana dengan jasad kita yang begitu lemah? Tidak akan sanggup kita untuk menahannya. Belum lagi perkuburan itu akan menghimpit semuanya, sehingga terpecahlah, terputuslah, terpisahlah antara daging dan tulang. Semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja yang beriman semakin dihimpit oleh bumi, ibarat orang tua yang memeluknya. Semakin dipeluk oleh orang tua, semakin dia merasakan kehangatan. Itu bagi seorang mukmin. Tapi mereka yang jauh dari Allah, maka akan terpisah antara tulang dan dagingnya. Dan semua kita akan merasakan yang demikian. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada yang selamat, maka yang selamat adalah Sa'ad. Sa'ad itu ketika dia meninggal, arasy Allah berguncang. Kalau ada yang selamat dari himpitan kubur, dia yang akan selamat. Artinya tidak ada yang selamat. Semua kita tanpa terkecuali. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amalan ibadah yang kita lakukan. Itu poin pertama. Hanya saja ikhwatul Islam, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua ini apa maknanya? Yaitu ibadah ini jangan sampai, karena ada juga kebalikannya. Yang pertama kali masuk ke dalam api neraka itu juga mereka yang beribadah. Ingat itu ikhwatul Islam. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang berjihad. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang bersedekah. Yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran. Itu yang pertama kali masuk neraka. Ada salah satu hadis ikhwatul Islam yang mungkin semua kita tahu. Agar kita tahu bahwa ibadah itu juga bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Artinya ikhwatul Islam, jangan sampai kita dituntut untuk beribadah, tapi ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jadi kita harus adil. Yang pertama kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua ibadah juga harus kita jaga. Tidak asal-asalan dalam beribadah. Karena ingat hadis Nabi, awwalu man tusya'aru lahun nar yaumal qiyamah. Awal, yang pertama kali masuk neraka, dipanaskan api neraka untuknya, ini dia sifatnya. Orang yang syahid, orang yang berjihad, orang yang berinfak, orang yang baca Quran, orang yang melakukan kebaikan, orang yang beribadah. Poin pertama kita sudah selesai, bahwa hidup kita untuk beribadah. Nah, sekarang poin yang kedua, ibadah itulah yang menyebabkan seorang masuk ke dalam api neraka. Ingat itu baik-baik. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak tahu aturannya. Kita selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul ghashiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Tahukah kalian dikala nanti terjadi hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, ada wajah yang sudah khusyuk, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah, mereka beramal, mereka beribadah, mereka meminta, mereka beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya mereka masuk neraka. Allah menyebutkan dalam ayat ini, baca ayat ini. Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah.
tasla naran hamiyah tusqa min ain aniyah. Bukan hanya masuk neraka, diberikan air yang apabila disiramkan kepalanya terpisah antara tulang dan dagingnya. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Apakah itu dari'? Makanan mereka dari'. Apa itu dari'? Makanan yang berduri. Kalau dimakan habis semuanya. Badannya, kerongkongannya, perutnya. Mereka ini siapa? Mereka yang beribadah. Makanya Allah menyebutkan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Cerita akhirat. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah yang dulu khusyuk beribadah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Mereka tegak berdiri beribadah kepada Allah, tapi mereka tasla nar. Mereka masuk ke api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ada Ahlus Syam. Ahlus Syam ini datang kepada Abu Hurairah karena memang Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah yang berasal dari daerah Syam. Di daerah Syam ini banyak yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, ada salah seorang ahlu Syam, dia bertanya kepada Abu Hurairah, sampaikan kepada kami salah satu hadis yang engkau dengar dari Nabi. Artinya langsung dari Nabi. Abu Hurairah mengatakan, nanti yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, yang pertama adalah orang yang syahid. Ibadah ikhwatul Islam, beribadah kepada Allah. Dulu pernah dikala terjadi perang Khaybar. Di dalam riwayat Bukhari, perang Khaybar. Di dalam riwayat Muslim, itu perang Hunain. Perang Khaybar, kita tahu perang Khaybar, perang yang terjadi di Khaybar. Tahun berapa perang Khaybar ini? Tahun ke-5 atau tahun ke-6 nih? Khaybar. Ada yang tahu kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-5 atau tahun ke-6? Khaybar, ada Hunain. Tahun ke? Siapa yang pertama kali jawab nih? Yang paling tua. Tahun ke berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Masya Allah, silakan. Bisa diabarkan ya, Masya Allah. Khaybar ini, ikhwatul Islam, terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Khaybar. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Hunain. Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? Tahun ke-8 Hijriah. Hunain setelahnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain. Nah, perang Khaybar dan perang Hunain adalah perang yang dahsyat. Dikala terjadi perang ini, kaum muslimin berada di barisannya, kaum musyrikin berada di barisannya. Tiba-tiba ada salah seorang yang gagah. Yadda'il Islam. Dia mengatakan dia adalah seorang muslim. Nabi tidak kenal. Tapi dia mengatakan saya seorang muslim. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalau ada yang mengatakan saya seorang muslim, tidak boleh kita pertanyakan. Saya ini seorang muslim. Mana KTP-nya? Tidak boleh. Bisa dipahami? Muslim ya muslim, selesai. Berarti dia adalah saudara kita sesama Islam. Dan seorang muslim mencintai, menghormati, menghargai, tidak iri, tidak dengki, tidak hasad, tidak menyebabkan permusuhan. Itu adalah sifat seorang muslim. Kemudian ikhwatul Islam, yadda'il Islam, dia ini mengatakan saya muslim, dia gagah. Kemudian apa kata Nabi kepada sahabat yang lain? Huwa min ahlin nar. Dia adalah penduduk neraka. Ikut perang bersama Nabi dalam perang Khaybar yang jaraknya kurang lebih 200 kilo dari Madinah. 200 kilo itu kalau berjalan kaki berapa lama kira-kira? 200 kilo berjalan kaki. Ya kurang lebih 4 atau 5 hari lah. 200 kilo. Bukan yang mudah. Kalau Hunain itu kalau dari Madinah jaraknya 500 kilo. Itu bukan perjalanan yang singkat ikhwatul Islam, berat perjalanannya, butuh perjuangan. Jadi orang ini bersama Nabi, coba bayangkan, bersama Nabi. Dan Nabi mengatakan huwa min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian ikhwatul Islam, para sahabat ada yang ragu, bukan ragu terhadap ucapan Nabi, enggak. Tapi kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Mereka tentunya bertanya-tanya apa masalahnya. Maka terjadilah peperangan. Dikala terjadi peperangan ikhwatul Islam, orang yang tadi dikatakan penduduk neraka betul-betul berjuang dengan perjuangan yang luar biasa, tidak ada duanya. Berjuang dengan perjuangan yang luar biasa. Dia yang paling maju ke depan, kemudian dia yang menghadapi musuh, dia yang pertama. Coba bayangkan. Bukan jihad itu bukan ibadah yang mudah. Jihad itu bukan ibadah yang mudah. Jadi makanya perkara jihad itu ikhwatul Islam
perkara yang selalu diletakkan oleh para ulama di belakang-belakang kitabnya. Coba kita lihat, ada tidak para ulama yang mengarang buku, pertama kali dicantumkan adalah kitab jihad? Tidak ada. Pertama kali adalah bab taharah, bab niat, taharah, salat, zakat, puasa, haji, muamalah. Apa lagi? Jual beli, pernikahan, apa lagi? Ujung-ujungnya baru kitabul jihad, bab jihad. Kenapa? Jangan ada yang berbicara tentang jihad kecuali mereka sudah tepat wuduknya, betul salatnya, menunaikan zakatnya, tahu agamanya, pandai bermuamalah. Itulah tujuan para ulama. Jadi jangan sembarangan berbicara tentang jihad. Dan berbicara tentang jihad itu bukan perkara yang mudah. Kadang-kadang kita menengok pedang saja itu sudah pingsan. Makanya orang berjihad itu ikhwatul Islam terlepas dari azab kubur saking mulianya mereka di dunia. Karena itu bukan ringan. Nah, orang ini berjihad ikhwatul Islam. Kemudian pada akhirnya orang-orang mengira dia meninggal. Orang-orang menyangka dia meninggal. Kemudian maka sebahagian orang-orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laki-laki yang engkau tadi katakan dia berada di dalam api neraka, dia berjihad dengan perjuangan yang luar biasa beratnya." Maka Nabi kembali mengatakan, "Huwa min ahlin nar." Dia termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang penasaran, kenapa dia berada di dalam api neraka? Maka dilihat lagi, ternyata dia belum meninggal. Dia berada di dalam kesakitan, dia sakit karena banyak luka-luka. Berjihad ikhwatul Islam. Kemudian dikala dia dilihat oleh orang dari jarak jauh, dikala dia sedang sakit, diambilnya anak panah. Kemudian dikala diambil anak panah ini ikhwatul Islam, ditancapkan ke tanah. Kemudian dikala ditancapkan ke tanah, maka dia melompatkan diri di atas anak panah tersebut. Pada akhirnya dia mati di atas busur anak panah ini, dan dia bunuh dirinya sendiri. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau betul-betul benar ya Rasulullah. Dia bunuh diri." Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, dia min ahlin nar. Dia adalah salah satu penduduk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? "Wallahi asyhadu anni abdullahi wa rasuluh." Ini merupakan di antara ucapan yang kalau seandainya kita melihat perkara-perkara yang mungkin masih kita pertanyakan, kemudian terlihat jelas kebenarannya, maka ucapkanlah sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Asyhadu anni abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi, aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Setiap yang aku ucapkan pasti terjadi. Salah satu yang terjadi, dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka ikhwatul Islam? Karena dia menodai ibadahnya. Ibadah yang semestinya untuk Allah, tapi dia tidak jadikan untuk Allah. Kalau dia beribadah untuk Allah, maka dia tidak akan membunuh dirinya. Tapi karena dia tidak beribadah untuk Allah, bisa jadi karena harta rampasan, bisa jadi karena ada alasan yang lainnya, maka pada akhirnya dia ditutup kehidupannya dengan keadaan su'ul khatimah. Nah, kita kembalikan kepada hadis Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Awwalu man tusya'u lahun nar. Orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang ibadah. Yang pertama siapa? Orang yang syahid. Yang kedua siapa? Orang yang baca Quran. Yang ketiga siapa? Orang yang berinfak. Itu yang pertama kali masuk neraka. Kenapa demikian? Orang yang syahid dipanggil oleh Allah, "Wahai fulan, madza amilta?" Dulu aku berikan kepadamu hidup. Apa yang kau lakukan dikala kamu hidup? Maka dia mengatakan, "Ya Allah, qataltu fi sabilik." Aku ini berjuang berjihad karenamu atau berjuang di jalanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta." Kamu dusta, kamu bohong. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam, yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kenapa kita salat berjamaah. Allah tahu kenapa kita berpuasa. Allah tahu kenapa kita berbakti kepada orang tua. Allah tahu kenapa kita melakukan kebaikan terhadap tetangga. Allah yang paling tahu apa niat kita. Orang lain tidak tahu. Allah yang paling tahu. Maka orang yang terbaik adalah orang yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Karena di antara salah satu tanda amal ibadah diterima oleh Allah adalah dengan disembunyikan. Apa kata sebagian para ulama? Uktum hasanatik
kama taktum sayyi'atik. Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Kita masih ingat cerita cucu Nabi? Cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin. Dia adalah orang yang paling rajin bersedekah. Tapi kapan orang tahu kalau dia bersedekah? Setelah dia dimandikan. Dikala dimandikan, jasad yang mulia, dia ulama. Dia cucu Nabi baginda Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling banyak beribadah. Terkumpul semua kebaikan pada dirinya. Ahli ibadah, ahli ilmu, keluarga yang mulia. Karena dia cucu Nabi SAW. Terkumpul kepadanya kemuliaan semuanya. Dikala dia dimandikan, ada bekas hitam di punggungnya. Orang-orang bertanya, ini bekas hitam ini tanda apa ini kira-kira? Ternyata karena dialah yang selama ini memikul gandum yang dia bagi-bagikan kepada masyarakat penduduk Madinah. Dia adalah orang yang rajin bersedekah, tapi tidak ada yang tahu kapan dia bersedekah. Dia mencari waktu yang paling orang tidak tahu. Kapan waktu orang tidak tahu? Sebelum subuh. Setelah subuh masih banyak orang berkeliaran. Tapi sebelum subuh, orang semuanya kebanyakan tidur. Di waktu inilah dia bersedekah. Orang Madinah ini merasa kaget. Sedekah kita ini berasal dari mana? Tiba-tiba di depan rumahnya ada gandum, ada kurma, ada makanan. Ini baru satu karung beras. Itu fotonya kemana-mana. Nah, itu yang harus kita baik-baik. Satu karung. Harus foto dulu. Ada media khusus masalah foto. Satu karung. Dia berapa karung? Coba tiap pagi. Berapa karung? Dipikulnya. Coba bayangkan. Dia yang memikulnya. Sampai coba bayangkan. Memikul beras sampai punggung hitam. Itu kira-kira berapa lama? Allahu a'lam. Karena kita tidak tahu. Kalau ingin tahu silakan coba. Silakan nanti memikul beras. Kira-kira bekas ini berapa muncul? Tanya kepada orang yang selalu memikul beras. Itulah yang dilakukan oleh cucu Nabi. Setiap hari dia melakukan seperti ini, ikhwatul Islam. Walau mungkin misalnya dia bersedekahnya karena kebetulan Allah berikan rezeki kepadanya. Dia memanfaatkan untuk beribadah, membagi-bagikan kepada kaum muslimin. Penduduk Madinah tidak ada yang tahu. Kemudian setelah meninggal, dimandikan, ada warna hitam di sini. Ini adalah bekas dikala dia membagi-bagikan sembako, sedekah, beras, gandum. Kemudian dikala dia meninggal, penduduk Madinah kehilangan bantuan. Tidak ada lagi membantu. Di saat itulah ikhwatul Islam beliau menerima amalannya. Itu yang harus kita cari. Dan di antara salah satu sifat manusia, wa kanal insanu ajula. Di antara sifat manusia adalah ingin cepat-cepat, ingin cepat dapat pahala, ingin cepat dipuji, ingin cepat mendapatkan hasilnya. Makanya ada sebuah kaidah yang harus kita katakan, banyak di antara kita yang berhasil dikala mereka dicela, tapi banyak di antara kita yang gagal dikala mereka memuji. Makanya boleh tidak memuji kaum muslimin? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Apa jawabannya? Boleh memuji, tapi jangan di depan mukanya. Dan itu yang harus kita lakukan. Seluruh kaum muslimin harus kita puji. Oh, tetangga saya dia orang rajin salat. Oh, tetangga saya itu adalah orang yang baik. Kalau di belakang dia, kalau di depan dia jangan diam-diam saja. Kenapa demikian? Karena nanti dia bisa terbang tinggi. Kalau sudah terbang tinggi, hilang sayapnya, apa yang terjadi? Semakin tinggi terbangnya, semakin sakit jatuhnya. Maka banyak orang yang gagal dikala mereka dipuji. Tapi banyak di antara mereka yang berhasil dikala mereka terhina. Kamu ini dasar miskin, dasar seperti ini. Ya Allah, lapangkan hatiku. Seperti itu kan? Tapi coba kalau orang yang berjasa dihina, maka semua dikerahkan untuk membalasnya. Tapi coba orang yang miskin dihina, mereka berusaha untuk meredamnya. Maka karena itulah Allah menyebutkan, ingat ayat ini baik-baik. Kalla innal insana la yatgha. Apa sambungannya? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika kita merasa berpunya, kaya apapun, punya ini, punya itu, punya ini, apapun namanya,
maka di saat itulah peluang untuk melampaui batas sangat banyak. Peluang berbuat jahat sangat banyak. Karena kita sanggup. Kemudian kita tahan, kita redam, disitulah Allah akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepadanya. Maka kita belajar dari cucu Nabi SAW. Dan kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Ada orang yang beribadah, tapi ibadah inilah yang memasukkan dia ke dalam api neraka. Makanya yang pertama siapa? Orang yang syahid. Allah panggil dia, wahai fulan, kenapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, aku syahid. Apa kata Allah? Kamu dusta. Aku tahu. Kamu berjuang, berjihad bukan karena aku, tapi ingin dipanggil sebagai seorang pahlawan. Waqad qil. Dan gelar ini kamu dapatkan. Kamu yang pertama kali masuk neraka. Yang kedua siapa? Yang bersedekah, bagi-bagi duit, bagi-bagi makanan. Dia yang pertama kali masuk neraka. Padahal itu adalah ibadah. Sedekah itu ikhwatul Islam adalah cara kita mendapatkan naungan Allah di hari akhirat. Itu sebenarnya. Tapi sedekah pula lah yang bisa menjadikan kita pertama kali masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena untuk siapa dia bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang baca Quran, yang ngaji, yang imam. Kenapa dia? Dia dipanggil oleh Allah. Wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku ngaji, aku baca Quran karenamu. Apa jawaban Allah? Kadzabta. Kamu itu dusta, kamu bohong. Kamu melakukan seperti ini karena kamu ingin dipanggil qari. Waqad qil. Panggilan itu kamu dapatkan, maka kamulah yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Coba bayangkan. Kalau demikian, apa gunanya kita beribadah? Tidak beribadah, salah. Beribadah juga harus hati-hati. Salah juga kalau seandainya kita tidak menjaga hati. Maka keluarlah sebuah ungkapan. Ingat ikhwatul Islam, orang yang riya. Apa pengertian riya? Selama ini, riya yang kita tafsirkan itu masih separuh. Kalau kita ingin tahu apa itu riya, ini riya. Riya itu adalah orang yang beribadah karena manusia, ingin dilihat oleh manusia, itu adalah riya. Dan orang yang meninggalkan ibadah karena manusia, itu juga riya namanya. Maju kena, mundur kena. Orang yang beribadah karena manusia, riya. Ustadz, saya tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Karena nanti tetangga saya bilang, kalau saya sholat jamaah, dibilang, oh, sudah tobat ya? Atau dengan kalimat yang lain, tumben rajin. Akhirnya dia tidak lagi sholat jamaah. Itu juga riya namanya. Kemudian Ustadz, saya tidak mau sholat jamaah. Kenapa? Karena nanti saya takut dilihat oleh orang. Atau saya sholat jamaah agar nanti saya dilihat oleh pemimpin. Atau nanti saya dilihat oleh orang lain bahwa saya sholat jamaah. Riya juga namanya. Beribadah karena manusia riya. Meninggalkan ibadah karena manusia juga riya. Itu kaidah riya. Artinya, kita tidak boleh diam di dunia, harus beribadah. Dan ibadah itu harus kita jaga. Supaya tidak mundur, riya. Tidak maju, riya. Meninggalkan ibadah karena manusia riya. Beribadah karena manusia juga riya. Kita mau yang mana? Tidak mau satu pun. Kita mau beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu sisi kita dituntut untuk beribadah. Dalam sisi lain, biasanya orang beribadah itu ikhwatul Islam. Biasanya orang beribadah itu mudah keceplosannya. Orang beribadah mudah keceplosan. Maka dari situlah biasanya ibadah juga ada sombongnya. Orang ini enggak mau sholat jemaah. Kenapa dia seperti itu? Orang ini tidak mau bersedekah. Kenapa dia seperti itu? Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari ahli ibadah. Makanya yang dipuji dalam agama ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ibadah, ahli ilmu? Salah. Yang dipuji dalam agama adalah ahli ilmu dan ahli ibadah, dua-duanya. Tidak mungkin dipuji ahli ilmu, karena orang yang berilmu juga pasti beribadah. Contoh misalnya, Imam Ahmad, berilmu atau tidak? Beribadah atau tidak? Makanya mana yang mau jadi ahli ilmu atau jadi ahli ibadah? Kalau saya dua-duanya. Kalau saya. Imam Ahmad, cerita dia ya. Imam Ahmad itu ikhwatul Islam, kalau lagi sakit, itu sholat sunatnya 100 rakaat. Kalau lagi sakit. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat kira-kira? Kalau lagi sehat. Kalau sakit Ustadz uzur Ustadz. Uzur tidak salat. Imam Ahmad kalau lagi sakit ikhwatul Islam
Itu 100. Kalau lagi sakit, coba bayangkan berapa kali dia salat sunnah kalau dia lagi sehat. Kalau kita sehat berapa rakaat? Begitulah para ulama itu ikhwatul Islam. Makanya antara ilmu dengan ibadah tidak boleh dipisahkan. Karena kedua-duanya akan saling menopang. Orang yang beribadah tanpa ilmu, itulah akan memudahkan mereka riya dan sum'ah. Karena tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya. Orang yang berilmu, maka dengan ilmunya tanpa ibadah juga tidak ada gunanya. Ilmu tanpa ibadah, apa gunanya? Berilmu itu wasilah. Wasilah mengenal Allah. Sehingga dengan berilmu, maka kita akan beribadah. Jadi yang bagus bagaimana? Ilmu dan ibadah. Sehingga kedua ini harus digabungkan. Dan itulah orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia itu adalah mereka yang ada ilmunya dan mereka yang banyak ibadahnya. Kalau salah satunya hilang, maka akan tidak sempurna ibadah yang dilakukan. Berilmu tanpa ibadah, maka ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam api neraka. Makanya di dalam riwayat yang lain, ada hadis yang lain ikhwatul Islam. Kalau hadis tadi, hadis orang bersedekah, orang salat, orang berjihad, orang baca Quran, itu hadis untuk jemaah. Sekarang hadis untuk ustadznya. Harus adil ya, jemaah ini hadisnya, ustadz ini hadisnya. Jadi nanti ikhwatul Islam, ada salah seorang atau ada ustadz, ini untuk ustadz ya, kami yang jadi ustadz. Makanya kami anjurkan tidak usah jadi ustadz, karena bahaya. Kenapa demikian? Coba lihat. Di hari kiamat, ustadz, ahli ilmu atau yang berceramah, yang selalu memberikan nasihat, maka dia dilihat, tahu kita, kalau kita dulu, orang-orang dulu, untuk menggiling padi atau apapun namanya, kan ada hewan yang berputar-putar kan, apa namanya itu? Apa namanya? Terserah masing-masing lah namanya, bebaslah penamaan. Intinya seperti itu. Nah, ini yang tadi, ulama ini berputar-putar di dalam api neraka. Karena Allah ingin memperlihatkan dirinya untuk orang lain. Dulu dia yang sok-sok tampil. Dia memberikan nasihat. Lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Berat jadi ustaz ikhwatul Islam. Kemudian dia berputar-putar. Sehingga semua orang heran. Fulan ini, orang ini, bukankah dia dulu yang memberikan nasihat kepada kita? Bukankah dia yang memerintahkan kita untuk begini? Melarang kita begini? Tiba-tiba dia yang pertama kali berada dalam api neraka. Dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana. Karena dia dulu tampil memerintahkan kebaikan, ayo kita melakukan seperti ini. Tapi dia tidak mau melakukannya. Ayo kita meninggalkan seperti ini. Dia yang mengerjakannya. Dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang mulai bertanya, wahai fulan, bukankah dulu kamu yang memerintahkan kami melakukan ini? Bukankah dulu kamu yang melarang kami melakukan ini? Apa jawabannya? Iya, aku perintahkan kalian melakukan ini, tapi aku tidak melakukannya. Aku larang kalian melakukan ini, tapi aku yang melakukannya. Makanya berat jadi ustaz atau tidak? Mau jadi ustaz atau jadi apa? Tidak usah jadi ustaz. Tapi kalau tidak ada ustaz susah juga ya. Nanti siapa pula yang jadi ustaz? Artinya ikhwatul Islam, masalahnya bukan ustadznya, masalahnya bukan ulamanya. Masalahnya adalah dirinya sendiri. Dan itulah yang menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ikhwatul Islam, yang banyak menyebabkan kalau orang berbuat maksiat masuk ke dalam api neraka, itu perkara biasa dan mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Tapi yang menjadi masalah, orang yang beribadah tapi masuk ke dalam api neraka, itu yang menjadi masalah. Dan itu yang banyak terjadi. Banyak orang yang beribadah masuk neraka, itu yang terjadi. Itu yang kita tidak mau. Maka itulah orang-orang yang menodai agama. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ada orang yang salat 60 tahun. 60 tahun salatnya. Tidak ada satupun salatnya diterima oleh Allah. 60 tahun. Riwayat Abu Hurairah, ada orang yang salat 40 tahun. Tidak ada satupun ibadahnya diterima. Kita kembalikan kepada diri kita ini, ikhwatul Islam. Kira-kira sudah berapa banyak ibadah yang kita sembunyikan dibandingkan dengan ibadah yang kita tampakkan? Makanya masalah ibadah itu dianjurkan menyembunyikannya untuk ibadah yang bisa disembunyikan. Salat jamaah tidak mungkin disembunyikan. Baru pulang dari Islamic Center, tidak mau lagi salat subuh nanti. Kata Ustaz disembunyikan salatnya. Saya salat di rumah saja.
Itu juga ria namanya. Sebagaimana pembahasan yang tadi telah kita jelaskan. Ria melakukan ibadah karena manusia, meninggalkan ibadah karena manusia juga ria. Jadi kita tidak mau yang dua-duanya. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, di antara salah satu doa, ini penutup ya, karena sudah jam 8 lewat ya. Di antara penutup doa adalah doa yang dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini boleh kita hafal, boleh tidak, tapi dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Allahumma ja'al amali salihah. Allahumma ja'al amali salihah. Ya Allah, jadikan amalan-amalanku adalah amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisah. Dan jadikan amalan saleh itu betul-betul untuk dirimu. Jangan sampai salat yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai zakat yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai haji menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Jangan sampai. Maka untuk menangkalnya tidak ada cara lain kecuali hafal kalimat ini. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Allahumma ja'al amali salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Jadikan amalan yang aku lakukan amalan yang saleh, dan jadikan amalan yang saleh amalan yang ikhlas. Amalan saleh banyak, tapi yang ikhlas tidak banyak. Ikhlas itu sedikit. Yang ikhlas sedikit sekali. Makanya ingat ikhwatul Islam, makanya kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Insan. Al-Insan ini Allah menyebutkan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Apa sambungannya? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sebenarnya ayat ini tidak seperti itu bunyinya. Imma syakira wa imma kafira. Satu wazan. Syakiran, kafiran. Satu intonasi atau tidak? Syakiran, kafiran. Yang satu syakiran, yang satu kafuran, tidak sama. Yang satu fa'il, yang satu fa'ul, tidak sama. Sebenarnya ayat ini bunyinya, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafiran. Agar satu bunyi, satu nada, satu intonasi. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Imma syakiran wa imma kafura. Mengapa demikian? Karena yang tidak beribadah lebih banyak daripada yang beribadah. Kafur itu fi'il atau isim mubalaghah untuk menunjukkan banyak. Yang beribadah lebih sedikit, yang beribadah itu sangat sedikit dibandingkan dengan yang tidak beribadah. Yang ingkar kepada Allah lebih banyak daripada yang tidak beribadah. Dan yang beribadah itu sedikit lagi, disaring lagi. Makanya di dalam agama ada namanya kulitnya al-Islam. Itu kulitnya. Dan semua kita Islam. Semua kita mengaku Muslim. Dalamannya, di dalam Islam itu sendiri ada lagi iman. Tidak semua orang beriman, tidak semua orang Islam beriman. Tapi semua orang beriman pasti berislam. Di dalamnya lagi ada al-ihsan. Derajat al-ihsan inilah yang tidak didapatkan oleh semuanya. Dan semoga bisa kita mendapatkan dan kita menjadi orang-orang yang ihsan. Sesuai dengan nama masjid kita ini, Masjid Al-Ihsan. Makanya tidak disebut dengan Masjid Al-Iman. Tidak juga disebut dengan Masjid Al-Islam. Disebut dengan Masjid Al-Ihsan. Supaya apa ikhwatul Islam? Karena ihsan itulah intinya. Tapi untuk mendapatkan ihsan itu tidak mudah. Yang antara orang beribadah dengan tidak beribadah lebih banyak yang beribadah, yang tidak beribadah. Kemudian yang beribadah tidak semuanya diterima. Makanya doa ini harus kita baca atau dianjurkan bagi kita membacanya. Allahumma ja'al amali salihah waj'alhu liwajhika khalisah. Ada yang hafal? Terakhir. Taib yang di belakang enak ya. Allahu Akbar. Taib silakan yang pakai kacamata. Maju ke sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah, silakan.
Terus apa artinya? Yang ikhlas karenamu. Yang ini diucapkan oleh Ali atau oleh Utsman? Umar bin Khattab. Masya Allah. Silakan Masya Allah. Baik, ikhwatul Islam, ini merupakan di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Minimal ada berapa doa tadi yang kita sudah sebutkan? Yang pertama apa doanya? Nah, lupa. Apa doa yang pertama tadi? Kalau kita tidak tahu apa isi ceramah malam ini, kecuali doa-doa itu, maka sudah cukup bagi kita bersama. Itulah gunanya kita duduk di sini, ikhwatul Islam. Bukan hanya untuk mendengarkan retorika yang berceramah ya. Semua orang bisa. Tapi yang penting itu apa yang kita bawa pulang. Apa yang kita bawa pulang? Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Itu yang pertama. Makanya kami selalu bercerita ya. Ini tambah lagi cerita boleh? Satu lagi. Dulu antara Imam Bukhari, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu satu antara guru dengan murid. Makanya kalau kita sebutkan antara Syafi'i, berarti murid gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya semua ulama mazhab. Imam Malik itu adalah gurunya semua ulama mazhab. Bahkan Hanafi itu ikhwatul Islam, gurunya juga Imam Malik. Karena pendapat Abu Hanifah disebarkan oleh dua orang. Yang pertama namanya Abu Yusuf Al-Qadhi, yang bernama Ya'qub bin Ibrahim. Yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mereka berdua belajar tentang kitab Al-Muwatta. Artinya mereka juga berguru kepada Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i jelas, kalau Imam Ahmad jelas, tidak perlu dibahas. Artinya para ulama itu semuanya berguru kepada Imam Malik. Kemudian setiap mereka punya pendapat masing-masing, maka dari situlah keluar yang namanya mazhab. Dan antara mazhab itu ada hubungannya. Salah satunya antara guru dan murid. Kalau itu ulama mazhabnya, seperti itu jugalah orang yang menganutnya. Bisa dipahami? Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Antara guru dengan murid, semuanya antara guru dengan murid. Berarti begitu juga dengan kita. Kalau ada yang bermadhab Syafi'i, silakan. Yang bermadhab Hambali silakan, berarti antara guru dengan murid. Apa yang harus kita permasalahkan? Tidak ada masalahnya. Jelas sampai di sini? Karena mereka adalah antara guru dan murid, dan mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan sanad mereka semuanya nyampur, cambung. Baik, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ikhwatul Islam adalah ulama yang miskin. Karena ulama rata-rata miskin. Kecuali Imam Abu Hanifah, itu kayanya luar biasa. Dia pedagang sutra. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Syafi'i karena miskinnya, dia ibunya mencari kertas-kertas yang ada di perkantoran atau di perkantoran lah. Biasanya di kantor-kantor itu kan banyak kertas-kertas yang terbuang. Ditulis di bagian depannya, biasanya di bagian belakang tidak tertulis lagi, dibuang kan? Nah, itulah yang dicari oleh ibunya Imam Syafi'i. Agar nanti di bagian belakangnya diambil, kemudian diberikan kepada anaknya agar anaknya menulis di sana. Latihan menulis anaknya, saking miskinnya. Kemudian, dikala berumur 7 atau 9 tahun, maka beliau pergi ke sebuah daerah yang bernama Madinah. Dia masih kecil, 9 tahun. Kemudian, sampai di Madinah, dia miskin, tidak ada bukunya, tidak ada penanya. Jadi dikala duduk di majelis di Masjid Nabawi, dia seperti ini. Imam Malik sedang mengajar. Imam Malik itu orang yang paling serius. Kalau ada yang main-main, dia diusir. Apalagi ada yang tidur. Imam Malik ya, bukan kami ya. Imam Malik lain. Taib. Kemudian datanglah Imam Syafi'i, umur 9 tahun. Kemudian Imam Syafi'i dikala mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh Imam Malik, karena Imam Malik itu mengajar Al-Muwatta. Al-Muwatta itu diajar oleh Imam Malik 40 tahun lamanya. Itu mengajarnya, belum mengarangnya. Mengajarnya saja 40 tahun. Artinya itulah yang diajarkan. Artinya dia tidak pernah mengajar kecuali hadis-hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i pertama kali masuk, membuat Imam Malik jengkel kepadanya. Anak bermain-main. Bagaimana permainan Imam Syafi'i? Kan bermain-main namanya. Orang seperti ini kan biasanya hitung-hitung duit kan? Hitung duit. Ini Imam Syafi'i bermain. Imam Malik tidak konsen dikala mengajar hadis di Masjid Nabawi. Imam Malik itu kalau mengajar hadis mandi dulu, kemudian pakai pakaian bersih. Itu yang dia lakukan. Tiba-tiba dikala beliau mengajarkan hadis Nabi, ada bocah yang bermain. Kesal dia.
Wajar ikhwatul Islam. Bukan karena dirinya, tapi untuk mengagungkan ilmu agama. Hadis-hadis Nabi SAW harus diagungkan. Tidak boleh kita main-main. Kemudian ikhwatul Islam, setelah bubar pengajian, Imam Malik belum selesai ceritanya, dipanggil, wahai fulan, kesini kamu. Datanglah Imam Syafi'i, anak yang masih kecil. Dia langsung bertanya, kenapa kamu bermain-main? Imam Syafi'i menjawab, wahai fulan, wahai imam, saya tidak bermain, saya tidak pernah bermain-main. Saya sedang menulis. Imam Malik kembali bertanya, kalau menulis, mana buku, mana tulisanmu, mana penamu, mana? Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak punya, karena dia seorang yang yatim. Imam Syafi'i yatim, dan ulama rata-rata yatim. Yatim semuanya. Makanya kita harus cari anak yatim, jadikan dia anak angkat, bisa jadi nanti dia jadi ulama, kita tidak tahu. Kita sudah berkalang tanah, tapi kita akan hidup selama-lamanya karena dia, karena yatim ini. Kemudian ikhwatul Islam, ditanya oleh Imam Malik, mana pena, mana buku? Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak punya. Saya orang miskin, anak yatim, 9 tahun, ibunya tidak ikut. Kemudian dia mengatakan, tapi saya catat. Bagaimana kamu catatan? Mana catatannya? Ini dia. Imam Malik makin marah. Bagaimana kamu bisa mencatat di tangan? Imam Syafi'i menantangnya, wahai guru, kalau kamu tidak percaya, silahkan uji. Diuji oleh Imam Malik. Dikala diuji, dibacakan semua hadis dari awal sampai akhir oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kekuatan hafalan kita sama dengan Imam Syafi'i, tidak usah menulis. Itu intinya. Kita hafalan kita kuat atau tidak nih? Lantas macam mana kita nak hafal doa? Doa 2 baris saja tak hafal, macam mana? Oleh karena itulah ikhwatul Islam, ini bukan untuk menyindir ya, tapi untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Kadang-kadang kita pulang dari pengajian, kita tidak mendapatkan ilmu kecuali 1 ayat atau 1 hadis. Tapi ingat ikhwatul Islam, bisa jadi gara-gara 1 ayat, 1 hadis, 1 doa, berubah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kita tidak tahu. Dan salah satunya adalah doa yang tadi kita ajarkan. Macam mana kita untuk bisa menghafalnya? Tulis. Kalau tidak tulis, macam mana? Rekam. Kalau tidak rekam, macam mana? Baik. Yang pertama, Allahumma alhimni rushdi wa aizni syarra nafsi. Kita ulang dulu. Allahumma alhimni rushdi wa aizni syarra nafsi. Yang kedua, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yang ketiga barusan tadi dibaca. Apa doanya? Allahumma ja'al amali salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar pasti dari Allah, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan, ketidaktahuan, kealfaan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Kita buka pertanyaan atau tidak? Baik, silakan. Baik. Baik, barakallahu fikum. Untuk wa iyyakum syakarallah. Masalah berselawat kepada Nabi ikhwatul Islam, assalamu alayka ya Rasulullah. Itu adalah ucapan kita siang dan malam. Dikala kita tahiyat akhir, apa yang kita baca? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jelas Pak ya? Itu kalimat yang harus kita baca setiap hari. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu adalah ucapan siang dan malam. Nah, ketika kita berselawat kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, atau sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kalimat-kalimat yang bebas, karena seolah-olah kita menghadirkan Nabi di dalam hati kita atau di dalam kehidupan kita, bukan menghadirkan Nabi di depan mata kita. Kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, biasanya orang yang ingin bertemu dengan orang lain, misalnya bertemu dengan orang yang terpandang, orang ini yang datang kepada dia atau dia yang datang kepada orang tersebut? Mana? Dia datang kepada orang tersebut atau orang tersebut datang kepada dia? Contoh misalnya, contoh ya, kita ingin bertemu dengan Pak RW atau PRT misalnya. Kita yang datang ke rumah PRT atau PRT datang ke rumah kita? Hukum asalnya kita yang datang ke rumah
PRT, siapa yang paling mulia di dunia? Siapa yang paling mulia di dunia? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, maka kita harus Nabi yang datang ke sini atau kita yang datang ke sana? Kita yang datang atau Nabi yang datang ke sini? Kita yang datang ke sana untuk mengucapkan salam dan salawat dan untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ucapan salam tidak menjadi masalah karena memang itu kita ucapkan siang dan malam. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Apa beza antara assalamu alayka ayyuhan Nabi dengan assalamu alayka ya Rasulullah? Apa bezanya? Tidak ada bezanya. Yang satu assalamu alayka engkau ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Yang satu assalamu alayka ya Rasulullah. Hanya saja pengucapan salam ini lebih dikhususkan bagi mereka yang berziarah ke perkuburan Nabi yang ada di kota Madinah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi artinya masalah ini bukan masalah yang harus diperselisihkan. Karena memang cucu Nabi menyebutkan hadis yang sangat indah, sallu alayya fa inna taslimakum. Kalimat pertama, bersolawatlah kepadaku. Kalimat yang kedua, karena salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian. Fa inna taslimakum la yabluni aina ma kuntum. Salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa keutamaan membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk? Apa keutamaannya? Ingat, mudah saja. Setiap ada kalimat setiap ada lafaz yang ada kalimat tauhid di dalamnya pasti mulia. Setiap lafaz yang ada kalimat tauhid di dalamnya pasti mulia. Kita contohkan. Apa tempat yang paling disukai oleh Allah? Masjid. Apa tempat yang paling dibenci oleh Allah? Pasar. Kita lebih sering di masjid atau lebih sering di pasar? Kan begitu. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Kita semua tahu. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Tapi mau tidak mau, kita lebih banyak di pasar. Artinya lebih banyak di tempat yang Allah benci. Karena itu kebutuhan. Dan berdagang adalah di antara ibadah yang paling mulia. Hukum asal para pedagang itu jahat. Semua pedagang jahat. Kecuali 3. Mereka yang bertakwa, mereka yang berbuat baik, mereka yang bersedekah atau jujur. 3 ini. Kalau tidak, hukum asalnya jahat. Karena dia berada di tempat yang tidak baik. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kemudian Nabi ajarkan kepada kita. Karena kita tidak bisa kecuali kita masuk pasar. Kalau kita sebutkan mana yang lebih banyak kita di pasar atau di masjid. Kemudian kita jawab di pasar. Kemudian kita menyebutkan masa kita lebih banyak di tempat yang Allah benci. Nanti saya tidak bisa pulang. Semua pedagang marah sama saya, bahaya. Karena rata-rata semua kita pedagang. Dan itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah, pasar. Tapi apakah mutlak seperti itu? Tidak. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita. Barang siapa yang masuk pasar, kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadil khair wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan berikan kepadanya 1000 kebaikan. Allah akan hilangkan darinya 1000 kejelekan. Allah akan berikan kepadanya 1000 tingkatan. Berapa 1000? 1 juta. Setiap yang punya warung, setiap yang punya ruko, kedai, toko, tulis kalimat ini. Tulis. Bikin spanduk besar. Seperti ini spanduknya. Tulis di depannya. Siapapun yang membacanya, untuk kita pahalanya. Karena kita yang membukakan pintu kebaikan kepada mereka. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Wahai orang-orang Bangkinang. Siapa yang ada di tokonya tulisan seperti itu? Sebenarnya untuk membuat kebaikan itu mudah. Kalau kita mau. Makanya nanti, seperti ini tulisan. Toko kan biasanya Biasanya berapa panjang toko itu berapa? 4 kali 4 atau 4 kali 10 lah. Coba bayangkan, ambil satu ini. Letakkan sebagian spanduk brosur. Biasanya orang promo ini, promo itu. Kita promo hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita baca, yang tadi keburukan menjadi kebaikan, tempat yang tadi buruk menjadi baik. Kita buat spanduk seperti ini, tulis. Siapapun yang membaca kalimat ini sebelum masuk pasar,
Ini pahalanya. Betapa banyak kita saling berbagi pahala kepada kaum muslimin. Kalau kita mau. Kita mau atau tidak? Cuman berapa ringgit lah. Atau berapa rupiah. Berapa rupiah bikin spanduk sekarang? Bikin tulisan ini. Cari di internet hadisnya. Esok sudah terpampang di toko-toko kita semuanya. Siap ya? Siap atau tidak? Masih ragu jawab macam mana nih? Siap atau tidak? Dituntut loh di akhirat. Kenapa berubah kalimat ini menjadi baik? Padahal pasar ada tempat yang buruk. Tapi ketika dimasuki oleh kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu ila akhiril hadis. Pasar yang tadi tempat dibenci berubah menjadi tempat yang mendatangkan pahala. Alfa alfi itu bukan sedikit Bapak Ibu. 1 juta kebaikan itu macam mana kita nak dapatkan 1 juta kebaikan? Sulit. Tapi bisa, mudah kalau kita mau. Terutama yang punya toko, perdagangan, berjualan, ucapkan. Biasanya kalau kita di tempat-tempat yang ini, di mall-mall, itu harus kita contoh ikhwatul Islam. Karena membuka kebaikan kepada orang lain itu sebenarnya mudah kalau kita mau. Mudah sekali. Coba bayangkan berapa orang yang masuk ke toko kita setiap hari. Dan kalau mereka pandang, pasti mereka baca. Jadi yang mereka pandang itu bukan, jangan kita selalu menawarkan kepada mereka promo. Jarang kita menuliskan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, insya Allah usahakan nanti ya. Itu pula kemuliaan kalimat ini. Doa iftitah. Kenapa doa ini paling mulia? Dianjurkan bagi kita membacanya. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kenapa mulia? Karena ada kalimat tauhid di dalamnya. Cukup itu yang menjadi kemuliaan. Tapi ikhwatul Islam, karena sudah jam 9 ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami mohon maaf ya. Bukan berarti tidak mau membuka tanya jawab, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.